Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat nasihat kehidupan? Kali ini saya kembali lagi akan menceritakan kisah yang berjudul Pengislaman Nusantara dan Runtuhnya Majapahit bagian 2. Blambangan atau Banyuwangi sekarang sekitar tahun 1450 Masehi terkena wabah penyakit. Hal ini dikarenakan ketidaksadaran masyarakatnya yang kurang mampu menjaga kebersihan lingkungan. Blambangan waktu itu yang diperintah oleh Adipati Menak Sembuyu didampingi Patih Bajul Sengoro. Wabah penyakit itu pun masuk juga ke istana Kadipaten, dan putri sang Adipati, Dewi Sekardadu pun jatuh sakit. Di tengah wabah yang melanda, datanglah seorang ulama dari Samudra Pasai atau Aceh sekarang yang masih berkerabat dekat dengan Syekh Ibrahim As-Samarkand yang bernama Syekh Maulana Ishaq. Dia ahli pengobatan, dan mendengar sang Adipati mengadakan sayembara, dia serta-merta mengikutinya, dan berkat keahlian pengobatan yang dia dapat dari Campa, sang putri berangsur-angsur sembuh. Adipati Menak Sembuyu pun menepati janjinya. Sesuai isi sayembara, barang siapa yang mampu menyembuhkan sang putri, jika lelaki akan dinikahkan, dan jika perempuan akan diangkat sebagai saudara. Maka Syekh Maulana Ishaq dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Namun pada perjalanan waktu selanjutnya, ketegangan mulai timbul. Ini disebabkan Syekh Maulana Ishaq mengajak Adipati beserta seluruh keluarga untuk memeluk agama Islam. Ketegangan ini lama-lama berbuntut pengusiran Syekh Maulana Ishaq dari Blambangan. Perceraian terjadi, dan waktu itu Dewi Sekardadu tengah hamil tua. Keputusan untuk menceraikan Dewi Sekardadu dengan Syekh Maulana Ishaq ini diambil oleh sang Adipati karena melihat stabilitas Kadipaten Blambangan yang semula tenang, lama-lama terpecah menjadi dua kubu. Kubu yang mengidolakan Syekh Maulana Ishaq dan kubu yang tetap menolak infiltrasi asing ke wilayah mereka. Dan kubu pertama tertarik pada ajaran Islam, sedangkan kubu kedua tetap tidak menyetujui masuknya Islam karena terlalu diskriminatif menurut mereka. Antar kerabat jadi terpecah belah, saling curiga dan tegang. Ini yang tidak mereka sukai. Sepeninggal Syekh Maulana Ishaq, ternyata masalah belum usai. Kubu yang pro ulama Pasai ini kini menantikan kelahiran putra sang Syekh yang tengah dikandung Dewi Sekardadu. Sosok Syekh Maulana Ishaq kini menjadi laten bagi stabilitas Blambangan. Mendapati situasi ketegangan belum juga bisa diredakan, maka mau tak mau Adipati Blambangan dengan sangat terpaksa memberikan anak Syekh Maulana Ishaq, cucunya sendiri, kepada saudagar muslim dari Gresik. Anak itu terlahir laki-laki. Dalam cerita rakyat dari sumber Islam, konon dikisahkan anak itu dilarung ke tengah laut, meniru cerita Nabi Musa dengan menggunakan peti. Konon ada saudagar muslim Gresik yang tengah berlayar. Kapal dagangannya tiba-tiba tidak bisa bergerak karena menabrak peti itu, dan peti itu akhirnya dibawa naik ke geledak oleh anak buah sang saudagar.
isinya ternyata seorang bayi. Sesungguhnya itu hanyalah cerita kiasan. Yang terjadi sebenarnya adalah saudagar Muslim Gresik yang tengah berlayar di Blambangan diperintahkan untuk menghadap ke Kadipaten menjelang mereka hendak balik ke Gresik. Inilah maksudnya kapal tidak bisa bergerak. Para saudagar bertanya-tanya ada kesalahan apa yang mereka buat sehingga mereka disuruh menghadap ke Kadipaten. Ternyata di Kadipaten, Adipati Menak Sembuyu dengan diam-diam telah mengatur pertemuan itu. Sang Adipati memberikan seorang anak bayi, cucunya sendiri yang lahir dari ayah seorang Muslim. Anak itu dititipkan kepada para saudagar anak buah saudagar kaya di Gresik yang bernama Nyi Ageng Pinatih, yang juga seorang Muslim. Adipati Menak Sembuyu tahu telah menitipkan cucunya kepada siapa. Beliau yakin cucunya akan aman bersama Nyi Ageng Pinatih. Hanya dengan jalan inilah Blambangan dapat kembali tenang. Putra Syekh Maulana Ishak ini lahir pada tahun 1452 Masehi. Sekembalinya dari Blambangan, para saudagar ini menghadap kepada majikan mereka, Nyi Ageng Pinatih, sembari memberikan oleh-oleh yang sangat berharga. Seorang anak bayi keturunan bangsawan Blambangan, bahkan dia adalah putra Syekh Maulana Ishak, sosok yang disegani oleh orang-orang Muslim. Nyi Ageng Pinatih tidak berani menolak sebuah anugerah itu. Diambillah bayi itu dan dianggap sebagai anak sendiri. Karena bayi itu hadir seiring kapal selesai berlayar dari samudra, maka bayi itu dinamakan Joko Samudra oleh Nyi Ageng Pinatih. Jaka Samudra dibawa menghadap ke Ampel Denta menjelang usia 7 tahun. Dia tinggal di sana dan belajar agama dari Sunan Ampel. Sunan Ampel yang tahu siapa Joko Samudra yang sebenarnya dari Nyi Ageng Pinatih. Maka sosok anak ini sangat dia perhatikan dan diistimewakan. Sunan Ampel menganggapnya sebagai anak sendiri. Sunan Ampel dari hasil perkawinannya dengan kakak kandung Adipati Tuban Arya Teja memiliki 8 putra dan putri, dan yang penting untuk diketahui adalah Makdum Ibrahim atau nama campanya Bong Ang yang kelak terkenal dengan sebutan Sunan Benang. Lama-lama pengucapannya berubah menjadi Sunan Bonang, yang kedua Abdul Qasim, dan terkenal kemudian dengan nama Sunan Derajat, yang ketiga Maulana Ahmad, dan yang terkenal dengan nama Sunan Lamongan, yang keempat bernama Siti Murtasiah, yang kelak dijodohkan dengan Jaka Samudra, yang kemudian terkenal dengan nama Sunan Giri Kedaton atau Sunan Giri. Yang kelima seorang putri yang bernama Siti Asikoh, kelak dijodohkan dengan Raden Patah atau Tan Eng Huat, putra Tan Eng Kian, janda Prabu Brawijaya yang ada di Palembang itu. Kekuatan Islam dibangun melalui tali pernikahan. Jaka Samudra diberi nama lain oleh Sunan Ampel, yaitu Raden Paku. Kelak dia dikenal dengan nama Sunan Giri Kedaton. Dia adalah santri senior. Sunan Ampel bahkan telah mengaderkan dia sebagai penggantinya kelak bila sudah meninggal. Sunan Giri sangat radikal dalam pemahaman keagamaannya. Setamat berguru dari Ampel Denta, dia pulang ke Gresik.
Di Gresik, dia menyatukan komunitas Muslim di sana. Dia mendirikan pesantren terkenal dengan nama Pesantren Giri. Namun dalam perkembangannya, pesantren Giri memaklumatkan lepas dari kekuasaan Majapahit yang dia pandang negara kafir. Pesantren Giri berubah menjadi pusat pemerintahan, maka dikenal dengan nama Giri Kedaton atau Kerajaan Giri. Sunan Giri mengangkat dirinya sebagai Khalifah Islam dengan gelar Prabu Satmata atau penguasa bermata enam, gelar sindiran kepada Deva Siva yang cuma bermata tiga. Mendengar Gresik melepaskan diri dari pusat kekuasaan, Prabu Brawijaya sebagai raja di Raja Nusantara yang sah segera mengirimkan pasukan tempur untuk menjebol Giri Kedaton. Darah bertumpah, darah mengalir, dan akhirnya Giri Kedaton bisa ditaklukkan. Kekhalifahan Islam pertama itu tidak berumur lama, namun kelak setelah Majapahit hancur oleh serangan Demak Bintoro, Giri Kedaton mulai eksis lagi mulai tahun 1487 Masehi atau 9 tahun setelah Majapahit hancur pada tahun 1478 Masehi. Dari sumber Islam banyak cerita yang memojokkan pasukan Majapahit. Konon Sunan Giri berhasil mengusir pasukan Majapahit hanya dengan melemparkan sebuah kalam atau penanya. Kalam miliknya ini katanya berubah menjadi lebah-lebah yang menyengat sehingga membuat puyeng atau muyeng para prajurit Majapahit. Maka dikatakan kalam yang bisa membuat munyeng inilah senjata andalan Sunan Giri. Maka dikenal dengan nama Kalamunyeng. Sesungguhnya ini hanyalah kiasan belaka. Sunan Giri melalui tulisan-tulisannya yang mengobarkan semangat keislaman mampu mengadakan pemberontakan yang sempat memusingkan Majapahit. Namun karena Sunan Ampel meminta pengampunan kepada Prabu Brawijaya, Sunan Giri tidak mendapat hukuman, tapi gerak-geriknya selalu diawasi oleh pasukan Telik Sandibaya atau intelijen Majapahit. Inilah kelemahan Prabu Brawijaya, terlalu meremehkan bara api kecil yang sebenarnya bisa membahayakan. Sabdo Palon dan Noyo Genggong sudah mengingatkan agar seorang yang bersalah harus mendapatkan sanksi hukuman. Karena itulah kewajiban yang merupakan sebuah janji seorang raja. Salah satu kewajiban menjalankan janji suci sebagai Agni atau api yang harus mengadili siapa saja yang bersalah. Janji ini adalah satu bagian integral dari 7 janji yang lain, yaitu angkasa atau ruang. Raja harus memberikan ruang untuk mendengarkan suara rakyatnya. Vayu atau angin. Raja harus mampu mewujudkan pemerataan atau kesejahteraan kepada rakyatnya sebagai angin. Agni atau api. Raja harus memberikan hukuman yang seadil-adilnya kepada yang bersalah tanpa pandang bulu, bagai api yang membakar. Tirta atau air. Raja harus mampu menumbuhkan kesejahteraan perekonomian bagi rakyatnya, bagaikan air yang mampu menumbuhkan biji-bijian. Pertiwi atau tanah. Raja harus mampu memberikan tempat yang aman bagi rakyatnya, menampung semuanya tanpa ada diskriminasi, bagaikan tanah yang mau menampung semua manusia. Surya atau matahari. Raja harus mampu memberikan jaminan keamanan kepada seluruh rakyat tanpa pandang bulu, seperti matahari
yang mampu memberikan kehidupan kepada Mayapada, Chandra atau bulan. Raja harus mampu mengangkat rakyatnya dari keterbelakangan, dari kebodohan, dari kegelapan, bagaikan sang rembulan yang mampu menyinari kegelapan di malam hari. Dan yang terakhir adalah Kartika atau bintang. Raja harus mampu memberikan aturan-aturan hukum yang jelas, kepastian hukum bagi rakyat demi kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan, bagaikan bintang gemintang yang mampu menunjukkan arah mata angin dengan pasti di kala malam menjelang. Inilah 8 janji raja yang disebut Astavrata atau Astobroto. Dan menurut Sabdo Palon dan Noyo Genggong, Prabu Brawijaya telah lalai menjalankan janji sucinya sebagai Agni. Mendapati kondisi memanas seperti ini, Sunan Ampel mengeluarkan sebuah fatwa. Haram hukumnya menyerang Majapahit, karena bagaimanapun juga Prabu Brawijaya adalah imam yang wajib dipatuhi. Setelah keluar fatwa dari pemimpin Islam se-Jawa, konflik mulai mereda. Namun bagaimanapun juga, di kalangan orang-orang Islam diam-diam terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu yang mencita-citakan berdirinya kekhalifahan Islam Jawa dan kubu yang tidak menginginkan berdirinya kekhalifahan itu. Kubu kedua ini berpendapat dalam naungan kerajaan Majapahit yang notabene Siva Buddha, umat Islam diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah agamanya. Bahkan syariat Islam pun boleh dijalankan di daerah-daerah tertentu. Kubu pertama dipelopori oleh Sunan Giri, sedangkan kubu kedua dipelopori oleh Sunan Kalijogo, putra Adipati Tuban Arya Tejo, keponakan Sunan Ampel. Kubu Sunan Giri mengklaim bahwa golongan mereka memeluk Islam secara kafah, secara bulat, maka pantas disebut putihan atau kaum putih. Dan mereka menyebut kubu yang dipimpin Sunan Kalijogo sebagai kaum abangan atau kaum merah. Bibit perpecahan di dalam orang-orang Islam sendiri mulai muncul. Hal ini hanya bagaikan api dalam sekam ketika Sunan Ampel masih hidup. Kelak ketika Majapahit berhasil dijebol oleh para militan Islam dan ketika Sunan Ampel sudah wafat, kedua kubu ini terlihat pertikaian frontal yang berdarah-darah, atau yang paling parah dan memakan banyak korban, sampai-sampai para investor dari Portugis melarikan diri ke Malaka dan menceritakan di Jawa Tengah terjadi situasi chaos dan anarkis yang mengerikan. Pertikaian antara Arya Penangsang, santri Sunan Kudus, penguasa Jipang Panolan dari kubu Putihan, dengan Jaka Tingkir atau Mas Karebet, santri dari Sunan Kalijogo, penguasa Pajang dari kubu Abangan, berdirinya Ponorogo. Ki Ageng Kutu Adipati Wengker sebenarnya masih keturunan bangsawan Majapahit. Beliau masih keturunan Raden Kudamerta, kesatria dari Pajajaran yang melarikan diri bersama Raden Cakradara. Raden Kudamerta berhasil menikah dengan Sri Gitarja, putri Raden Wijaya, raja pertama Majapahit. Sedangkan Raden Cakradara berhasil menikahi Tribuana Tunggadewi, kakak kandung Sri Gitarja. Dari perkawinan antara Raden Cakradara dengan Tribuana Tunggadewi inilah lahir Prabu Hayam Wuruk yang terkenal itu. Sedangkan Raden Kudamerta menjadi penguasa daerah Wengker yang sekarang dikenal dengan nama Ponorogo.
Ki Ageng Kutu adalah keturunan dari Raden Kudamerta dan Giri Gitarja. Melihat Majapahit di bawah pemerintahan Prabu Brawijaya bagaikan harimau yang kehilangan taringnya, Ki Ageng Kutu memaklumatkan perang dengan Majapahit. Prabu Brawijaya atau Prabu Kertabumi menjawab tantangan Ki Ageng Kutu dengan mengirimkan sejumlah pasukan tempur Majapahit di bawah pimpinan Raden Bathara Katong, putra selir beliau. Peperangan terjadi dan pasukan Majapahit terpukul mundur. Hal ini disebabkan banyak para prajurit Majapahit yang membelot dari kesatuannya dan memperkuat barisan Wengker. Pasukan yang dipimpin Raden Bathara Katong kocar-kacir. Raden Bathara Katong yang merasa malu karena telah gagal menjalankan tugas negara, konon tidak mau pulang ke Majapahit. Dia bertekad bagaimanapun juga Wengker harus ditundukkan. Inilah sikap seorang kesatria sejati. Ada seorang ulama Islam yang tinggal di Wengker yang mengamati gejolak politik itu. Dia bernama Ki Ageng Mirah. Situasi yang tak menentu seperti itu dimanfaatkan olehnya. Dia mendengar Raden Bathara Katong tidak pulang ke Majapahit. Dia berusaha mencari kebenaran berita itu, dan usahanya menuai hasil. Dia berhasil menemukan tempat persembunyian Raden Bathara Katong. Dia menawarkan diri bisa memberikan solusi untuk menundukkan Wengker karena dia sudah lama tinggal di sana. Raden Bathara Katong tertarik, namun diam-diam Ki Ageng Mirah menanamkan doktrin keislaman di benak Raden Bathara Katong. Jika ini berhasil, setidaknya pengislaman Wengker akan semakin mudah karena Raden Bathara Katong mempunyai akses langsung dengan militer Majapahit. Jikapun tidak berhasil membuat Raden Bathara Katong memeluk Islam, setidaknya kelak dia tidak akan melupakan jasanya yang telah membantu memberitahukan titik kelemahan Wengker. Dan bila itu terjadi, Ki Ageng Mirah pasti akan menduduki kedudukan yang mempunyai akses luas menyebarkan Islam di Wengker. Dan ternyata Raden Bathara Katong tertarik dengan agama baru itu. Selanjutnya Ki Ageng Mirah mengatur rencana. Raden Bathara Katong harus pura-pura meminta suaka politik di Wengker. Raden Bathara Katong harus mengatakan untuk memohon perlindungan kepada Ki Ageng Kutu. Dia harus pura-pura membelot dari pihak Majapahit. Ki Ageng Kutu pasti akan menerima pengabdian Raden Bathara Katong. Ki Ageng Kutu pasti akan senang melihat Raden Bathara Katong telah membelot dan kini berada di pihaknya. Manakala rencana itu sudah berhasil, Raden Bathara Katong harus mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Kendhini, putri sulung Ki Ageng Kutu, sebagai istri. Mengingat status Raden Bathara Katong sebagai seorang putra Raja Majapahit, lamaran itu pasti akan disambut gembira oleh Ki Ageng Kutu. Dan bila semua rencana berjalan mulus, Raden Bathara Katong harus mampu menebarkan pengaruhnya kepada kerabat Wengker. Dia harus jeli dan teliti mengamati titik-titik kelemahan Wengker. Niken Kendhini, putri Ki Ageng Kutu, bisa dimanfaatkan untuk tujuan itu. Bila semua sudah mulus berjalan dan bila waktunya sudah tepat, maka Raden Bathara Katong harus sesegera mungkin mengirimkan utusan ke Majapahit untuk meminta pasukan tempur tambahan. Bila semua berjalan lancar, Wengker pasti jatuh. Raden Bathara Katong melaksanakan semua rencana yang disusun Ki Ageng Mirah, dan atas kelihayan Raden Bathara Katong semua berjalan lancar.
Ki Ageng Kutu yang masih merasa mempunyai hubungan kekerabatan jauh dengan Raden Bathara Katong dengan sukarela berkenan memberikan suaka politik kepadanya. Ditambah ketika Raden Bathara Katong mengutarakan niatnya untuk mempersunting Niken Kendhini, Ki Ageng Kutu serta-merta menyetujuinya. Rencana bergulir, umpan sudah dimakan, tinggal menunggu waktu. Niken Kendhini mempunyai 2 orang adik laki-laki, Suro Menggala dan Suro Handaka. Suro Menggala yang sampai sekarang menjadi tokoh kebanggaan masyarakat Ponorogo dan dikenal dengan nama Warok Suro Menggala. Niken Kendhini dan Suro Menggala berhasil masuk pengaruh Raden Bathara Katong, sedangkan Suro Handaka tidak. Raden Bathara Katong berhasil mengungkap segala seluk-beluk kelemahan Wengker dari Niken Kendhini. Inilah yang diceritakan secara simbolik dengan dicurinya keris pusaka Ki Ageng Kutu yang bernama keris Kyai Condong Rawe oleh Niken Kendhini dan kemudian diserahkan kepada Raden Bathara Katong. Condong Rawe hanya metafora. Condong berarti melintang atau vertikal, dan Rawe berarti tegak atau horizontal. Arti sesungguhnya adalah kekuatan yang tegak dan melintang dari seluruh pasukan Wengker telah berhasil diketahui secara cermat oleh Raden Bathara Katong atas bantuan Niken Kendhini. Struktur kekuatan militer ini sudah bisa dibaca dan diketahui semuanya. Dan manakala waktu sudah dirasa tepat, dengan diam-diam dikirimkannya utusan kepada Ki Ageng Mirah. Utusan ini menyuruh Ki Ageng Mirah atas nama Raden Bathara Katong memohon tambahan pasukan tempur ke Majapahit. Mendapati kabar Raden Bathara Katong masih hidup, Prabu Brawijaya segera memenuhi permintaan pengiriman pasukan baru. Majapahit dan Wengker diadu. Majapahit dan Wengker tidak menyadari ada pihak ketiga bermain di sana. Ironis sekali. Peperangan kembali pecah. Ki Ageng Kutu yang benar-benar merasa kecolongan dengan marah mengamuk di medan laga bagai banteng ketaton, bagai banteng yang terluka. Demi Dharma, dia rela menumpahkan darahnya di atas bumi pertiwi. Walau harus lebur menjadi abu, Ki Ageng Kutu beserta segenap pasukan Wengker maju terus pantang mundur. Namun bagaimanapun, seluruh struktur kekuatan Wengker telah diketahui oleh Raden Bathara Katong. Pasukan Wengker yang terkenal dengan nama pasukan Warok itu terdesak hebat. Namun, Ki Ageng Kutu beserta seluruh pasukannya telah siap untuk mati, siap mati habis-habisan, siap menumpahkan darahnya di atas hamparan pangkuan Ibu Pertiwi. Dengan gagah berani, pasukan kesatria ini terus merangsak maju melawan pasukan Majapahit. Banyak kepala pasukan Majapahit yang menangis melihat mereka yang harus bertempur dengan saudara sendiri. Banyak yang meneteskan air mata melihat mayat-mayat prajurit Wengker bergelimpangan bermandikan darah. Dan pada akhirnya Wengker berhasil dijebol, Wengker berhasil dihancurkan. Darah menetes, darah membasahi Ibu Pertiwi, darah harum para kesatria sejati yang benar-benar tulus menegakkan Dharma. Alam telah mencatatnya, alam telah merekamnya. Kabar kemenangan itu sampai di Majapahit. Namun Prabu Brawijaya berkabung mendengar kegagahan pasukan Wengker, mendengar kegagahan Ki Ageng Kutu. Seluruh pejabat Majapahit bergabung, Sakdo Palon dan Noyo Genggong bergabung.
Kabar kemenangan itu membuat Majapahit bersedih, bukannya bersuka cita. Para pejabat Majapahit menangis sedih melihat sesama saudara harus saling menumpahkan darah karena campur tangan pihak ketiga. Karena disebabkan adanya pihak ketiga, Ki Ageng Kutu adalah seorang kesatria yang gagah berani. Ki Ageng Kutu adalah salah satu sendi kekuatan militer Majapahit. Kini Ki Ageng Kutu harus gugur di tangan pasukan Majapahit sendiri. Betapa memilukan. Kadipaten Wengker kini dikuasai oleh Raden Bathara Katong. Surat pengukuhan telah diterima dari pusat dan Wengker lantas dirubah namanya menjadi Kadipaten Ponorogo. Wengker yang Siva Buddha kini telah berhasil menjadi Kadipaten Islam. Terima kasih sudah menyimak kisah yang kami sajikan. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua dan kami akan melanjutkan bagian selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.